Bahwa Gibran akan batal dicalonkan. Iya, terus dan digantikan oleh Puan Maharani. Sudah aja penggantinya itu udah muncul nama-namanya. Terus Jokowi ketar-ketir. Gugatan perdata Rizik Syihab CS yang Presiden goblok kepada Pak Jokowi. Ya. Yang ternyata berita terbaru ditunda ya. Presiden goblok. Kurang ajar. Iya, Jokowi ketar-ketir, deg-degan gitu kan, melihat tuh, makanya dia ketar-ketirnya itu karena bukan hanya soal PT UN itu ya, tapi soal rencana pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo. Persoalan bergabung atau tidak merupakan keputusan strategis yang menjadi kewenangan dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Terus kemudian PT UN, PT UN gugatan PDIP kepada KPU terhadap penerimaan pencalonan Gibran. Gitu kan. Terus juga soal Fufu Fafa ini digoreng terus. Bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali tepuk, 3 kecoa menggelepar. Siapa itu? Kita semua hanya mengira-ngira dan menduga-duga. Yang pasti kasus yang terjadi akhir-akhir ini, di mana Rizik Syihab yang mengajukan gugatan yang akhirnya dibalikkan. Kasus Fufu Fafa yang digembar-gemborkan Roy Suryo. Dan yang ketiga, merapatnya PDIP ke Prabowo membuat Hasto gelagapan ketika ditanya wartawan. Kali ini Mr. Q bongkar tuntas kelakuan PDIP yang kabarnya ingin gabung dengan Prabowo, tapi tidak dengan Gibran. Yang pasti jangan Anda lewatkan sentilan Kodari yang tentu saja bikin panas telinga oposisi. Pertama pasti halu ya orang yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu ketar-ketir ya. Karena kan tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi sangat-sangat tinggi, 75%. Ya lepas dari berbagai macam pro kontra, lepas dari berbagai macam serangan-serangan, kalau eranya Pilpres ya atau masih jadi kandidat, Pak Jokowi ini mungkin dijuluki sebagai Teflon kandidat. Teflon itu mau dikasih elemen ditembakin pakai apapun nggak ada yang lengket, rontok semua gitu. Ini Teflon presiden. Teflon presiden ya. Jadi diserang pakai isu apapun juga ternyata kepuasannya masih sangat-sangat tinggi. Dan itu penting sekali karena apa? Karena orang kan mengatakan bahwa Pak Jokowi itu gagal, tidak berhasil, sudah dibantah dengan angka kepuasan 75%. Dan konsekuensi dari vonis bahwa Pak Jokowi gagal itu, maka keberlanjutan itu tentunya adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Faktanya Pak Prabowo yang jelas-jelas keberlanjutan dari Pak Jokowi, angka optimismenya 84%. Nah, makanya yang mengatakan Pak Jokowi itu ketar-ketir, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu tidak kompak, Pak Prabowo meninggalkan saja Pak Jokowi, itu sebetulnya semua itu bukan informasi, tapi itu framing dari sumber-sumber yang bernama bocor halu. Bocor halu, disebut halu karena itu sebetulnya halusinasi dia sendiri gitu. Sebetulnya kalau kita bicara dinamika yang betul-betul baru, hemat saya adalah soal rencana pertemuan Prabowo dengan Megawati dan potensi masuknya PDI Perjuangan ke dalam kabinetnya Prabowo kan. Tentu pertanyaannya pertama, apakah pertemuan itu mungkin terjadi atau tidak? Apakah PDI mungkin masuk ke dalam kabinet atau tidak? Itu bagus atau jelek? Saya kira itu pertanyaan-pertanyaan. Nah, per hari ini kalau lihat perkembangan yang ada, pertemuan itu di atas 50% kemungkinan akan terjadi. Ya, pernyataan dari Pak Prabowo mau ketemu, Pak Jokowi juga mengapresiasi, kemudian dari Mbak Puan gitu. Dan Pak Prabowo sendiri, Pak Hasim sendiri kan udah mengatakan bahwa Pak Prabowo sudah menunggu 2 tahun kan? Gitu. Kalau orang-orang ingat atau nonton saya ngomong beberapa waktu yang lalu, saya mengatakan begini, sudah 1,5 tahun nggak ketemu. Kira-kira Mr. Q sama nggak omongannya? Ini kan beberapa bulan yang lalu kan, saya ngomong kira-kira ini sudah Pak Prabowo udah 1,5 tahun loh nggak ketemu. Dan pada hari ini Pak Hasim mengatakan sudah 2 tahun. Gitu. Jadi nyambung juga ini omongan Mr. Q ini.
Jadi Pak Prabowo juga mau gitu. Nah, bolanya itu menurut saya ada di Ibu Mega. Oke. Apakah mau bergabung atau tidak? Kalau bicara kerjasama politik, pada hari ini kerjasama itu sudah terjadi di parlemen. Memilih ketua DPR, PDI Mbak Puan didukung oleh Gerindra. Ya. Memilih ketua MPR, Ahmad Muzani didukung oleh PDIP gitu. Dan seterusnya, anggaran juga RAPBN didukung oleh PDI Perjuangan. Tapi itu kan baru sisi legislatif. Bagaimana sisi eksekutifnya? Ya, sisi eksekutif itu kan soal nanti menteri-menteri akan masuk. Kita udah baca di media massa bahwa wacana PDI Perjuangan masuk ke dalam itu menguat. Bahkan sudah ada nama-namanya. Ada Pak BG, Ya. Budi Gunawan ya, ada Budi Budi Gunawan. Gunawan, ya, ada Oli Dondo Kambe, ada Abdullah Azwar Anas. Ya, kalaupun misalnya masuk, menurut saya persoalannya bukan apakah masuk atau tidak masuk, tapi corak pemerintahan seperti apa, suasana seperti apa yang akan terbangun Ya. pada saat nanti kader-kader PDI Perjuangan ini masuk ke dalam eksekutif. Apakah kemudian akan menjadi aset atau akan menjadi beban? Itu pasti persoalannya. Pasti itu yang jadi pertimbangan dari sisi Pak Prabowo dan tentu saja dari kita sebagai masyarakat. Kita tentu ingin kekuatan politik personalia yang masuk ke dalam pemerintahan itu memperkuat pemerintahan, mempercepat proses-proses yang terjadi, membuat kualitas kebijakan publik pemerintah Prabowo Gibran menjadi lebih berkualitas, kan gitu Mas. Gitu. Kalau misalnya Pak Prabowo mau ke kanan, nah pertanyaannya, ini kader-kader PDI ke kanan juga atau ke kiri, kan gitu. Gitu. Pertanyaan ini saya pernah ajukan untuk Golkar, pernah saya ajukan untuk Airlangga Hartarto. Waktu itu saya menilai atau beranggapan bahwa Airlangga itu kalau pemerintahan mau ke kanan dia suka ke kiri, gitu. Nah, jangan sampai kasus ini diulangi oleh PDI Perjuangan. Gitu. Jadi kita ini istilahnya ya kasih warning lah kepada PDI Perjuangan. Kalau memang mau masuk ke dalam, tolong disiplin dengan koalisi yang sudah dimasuki, gitu. Tegak lurus kepada Pak Prabowo. Jangan sampai nanti ya loyalnya kepada bukan presiden, gitu loh. Kan Anda ini mau jadi menteri itu, ya berarti Anda itu pembantunya presiden. Jangan sampai nanti ada kebijakan-kebijakan presiden, kemudian malah malah tidak dikerjakan, gitu. Karena ada dual loyalty itu. Betul. Ada dua loyalitas. Gitu loh. Itu aja yang kita pengen ingatkan kepada PDI Perjuangan. Ini kan kalau kita mengacu pada masa lalu ya, pengalaman sebelumnya soal dual loyalty ini kan misalnya contohnya Pak Ganjar U20 itu. Nah, itu kan contoh. Iya, betul. Contoh bagaimana Pak Jokowi presidennya pengen kemana. Betul. Ternyata ini gubernurnya gubernur kemana? ya. Iya, ini ke arah gubernur yang dan berbeda. gubernur kan sama pembantu presiden juga kan. Betul. Jangan sampai menteri Pak Prabowo yang dari PDI Perjuangan akan menjadi Ganjar jilid 2. Gitu. Iya. Jangan mengulangi proses itu. Contohlah Pak Prabowo. Pak Prabowo itu disiplin, loyal dia kepada presiden. Ya, bayangkan dia itu kalibernya calon presiden. 2 kali kalah dengan Pak Jokowi, suaranya gede, tapi begitu masuk ke dalam kabinet itu loyalnya 100%, 1000% kepada Pak Jokowi. Partainya loyal dukung Pak Jokowi, Pak Prabowo-nya juga loyal dukung Pak Jokowi. Bahkan gesturnya sangat hormat kepada Pak Jokowi. Sampai jalan di karpet merah aja nggak mau, gitu loh. Mampu nggak PDI Perjuangan mengikuti teladannya Pak Prabowo? Itu hemat saya yang harus jadi warning pada hari ini kepada PDI Perjuangan kalau mau ke dalam. Nah, soal PDI Perjuangan ke dalam dari kacamata akademik ya atau teoritik lah. Ini tentu ada pro dan kontra. Kalau yang kontra mengatakan bahwa ya jangan semua dong masuk ke dalam, harus ada oposisi dalam tanda kutip ya, karena oposisi tidak dikenal dalam sistem pemerintahan secara formal, sistem pemerintahan presidensil secara formal. Tapi intinya ada kekuatan politik yang berada di luar
eksekutif, kan begitu kan? Tuh. Nah, tapi dari sisi kontra, dari sisi pro, kita bisa mengatakan begini juga, memang target pemerintahan Pak Prabowo ini sangat tinggi, khususnya secara ekonomi, yaitu 8%. Perlu kekompakan, ya, perlu kebersamaan untuk mengejar target-target yang luar biasa. Gitu. Yang kedua, memang pada hari ini Indonesia dan semua negara sih sebetulnya berhadapan dengan tantangan yang berbeda dengan 20 tahun yang lalu, 10-20 tahun yang lalu. Kita ini sekarang berhadapan dengan ancaman yang konstan, imminent threat. Satu, pandemi, bisa terjadi sewaktu-waktu, kayak COVID itu, nggak perlu nunggu 100-200 tahun lagi, bisa terjadi sewaktu-waktu. Yang kedua, ada ancaman perang dunia ketiga, yang juga bukan kaleng-kaleng, bukan main-main, bisa terjadi nih. Gitu. Jadi ini semua memang merupakan sebuah resiko yang bisa terjadi, di mana menghadapi risiko tersebut, persatuan dan kesatuan itu adalah salah satu modal utama kita untuk bisa menavigasi dengan baik kalau misalnya itu terjadi. Nauzubillah min dzalik, ya mudah-mudahan nggak terjadi, tapi kalau terjadi kita perlu kebersamaan dan kekompakan.